Oke, bisa dengar ya suara saya ya? Bisa Pak, bisa. Mantap Pak. Halo Pak Taro? Oke, sorry, heeh. Om Rio mau mulai dulu? Oh langsung aja Pak, silakan Pak. Waktu dan Oke, tempat oke. dipersilahkan Pak. Terima kasih sebelumnya atas kehadiran, teman-teman semua. Jadi sore ini saya akan, membahas mengenai, Zero Trust. Jadi Zero Trust ini adalah suatu, konsep, di mana dikembangkan sekitar tahun, 2009. Jadi, sudah cukup lama sih sebetulnya. Lalu di tahun 2014 itu Google menerapkan konsep ini di dalam suatu produk yang disebut dengan Beyond Corp yang mengaplikasikan Zero Trust Framework. Lalu tahun dari 2018 itu Forrester juga mempropos adanya Zero Trust Extended Ecosystem dengan adanya, data sebagai, data komponen yang di-protect di dalam, konsep framework ini. Tahun 2019, NIST juga mem-publish draft-nya itu mengenai dari sisi, framework ini, jadi dan sudah final di Agustus tahun 2020. Jadi mungkin, dari kita juga udah mendengar banyak sekali vendor-vendor yang sudah mulai gencar dengan jargon-jargon mengenai Zero Trust. Jadi sudah mulai banyak, vendor yang mengklaim bahwa produk mereka sudah comply dengan Zero Trust dan sebagainya. Sebetulnya apa sih sebetulnya, Zero Trust itu? Jadi, konteks dari suatu Zero Trust itu adalah, bagaimana kita mengkontrol siapa sih user yang sedang connect gitu. Lalu, dari aplikasi atau service mana mereka, terhadap aplikasi dan service mana mereka, mencoba untuk akses. Lalu kita juga perlu mengontrol, siapa sih sebetulnya, mereka ini connect dari device mana, apakah device-nya itu adalah device yang kita kenal ataupun, kita manage, dari location yang benar atau tidak, dan apakah mereka, masuk dari non-network atau dari, corporate network. Nah, konteks-konteks inilah yang sebetulnya menjadi concern dari suatu, framework Zero Trust. Dan Zero Trust ini adalah pergeseran terjadinya suatu Zero Trust ini karena adanya, perubahan yang sangat besar terhadap, konsep network, yang modern saat ini. Jadi, perimeter security sudah mulai, usang, jadi udah mulai ditinggalkan, karena konsep dari sisi, inside dan outside, udah sulit, diterapkan. Karena sekarang mulai banyak, penerapan teknologi ke arah cloud dan juga, pergerakan user-user yang sekarang lagi mobile.
terutama sangat masif sekali dengan zamannya pandemi ini. Orang tidak lagi, kerja dari kantor atau dari satu tempat, atau dari sisi yang disebut dengan internal network company. Sekarang, boleh dibilang, internal network company itu udah nggak jelas ada di mana, internal network company. Jadi sudah sebagian besar orang itu udah bekerja, di luar yang disebut just network gitu loh. Udah nggak ada, inside ataupun outside gitu. Dan momen ini paling besar terjadi dengan adanya dorongan terhadap, zero trust ini adalah terjadinya, breach yang sangat besar, yaitu terjadinya Operation, Aurora tahun 2014. Google itu di-breach oleh haker dari China yang disebut dengan PLA Unit 61398. Jadi kalau kita googling, ini juga, suatu kejadian yang, sangat, keras sekali. Tapi yang paling besar sekali itu adalah tahun 2011 itu di mana RSA, kena hack gitu. Nah, untuk mengerti konsep dari sisi zero trust ini, saya akan coba mulai, apa sih sebetulnya dari sisi, perimeter security. Ini hal yang sangat penting, untuk mengerti kenapa orang, menerapkan konsep zero trust. Jadi zero trust ini sangat sulit dimengerti kalau orang tidak mengerti dari sisi perimeter security. Apa sih itu sebetulnya perimeter security? Seperti kita ketahui, enterprise ataupun company atau perusahaan-perusahaan itu pasti punya yang disebut dengan, jaringan network, yang mana secara umum di dalam, jaringan network itu tentunya ada user-user, di dalamnya juga ada mail server, juga ada shared printer, database, dan juga yang terutama itu adalah file server, di mana, orang akan share file dan sebagainya. Ini adalah tipikal dari suatu network, suatu company. Dan ini yang sangat, seringkali menjadi suatu tipikal model dari suatu network company. Selain dari sisi kantor pusat, biasanya juga orang punya, kantor cabang. Jadi jumlah kantor cabang itu juga akan menjadi banyak. Apa aja sih yang ada di kantor cabang? Kadang-kadang di kantor cabang itu juga punya file server sendiri dan tentu saja ada share printer tersendiri. Jadi ada user-user memang yang akses ke sana. Selain itu juga di cabang itu juga mungkin ada user-user yang tidak akses ke dalam, file server yang ada di lokal, tapi mereka hanya punya akses ke arah yang di kantor pusat. Jadi secara network akan terjadi hal yang seperti ini. Dan tentu saja dengan adanya internet, ada juga akses terhadap internet, yang mana di situ juga akan ada suatu, koneksi keluar. Nah, di sini sampai sebatas ini, yang disebut dengan perimeter security, kita membagi apa itu network internal dan network eksternal. Jadi kalau kita lihat dari sisi gambar ini, kita membagi, yang disebut dengan perimeter. Jadi ada suatu batasan-batasan yang di dalamnya adalah, network internal dan juga network eksternal. Jadi kita membagi inside dan outside. Apa yang ada di dalam dan apa yang ada di luar. Jadi terjadi suatu dikotomi, mana, area di dalam dan mana area di luar. Dan selalu kita menjargonkan itu adalah inside is the good one, then we put the bad one itu sebagai di dalam outside. Jadi kalau kita, menganalogikan terjadinya itu seperti, kalau suatu ada benteng, lalu ada batas jembatannya di situ. Maka, terjadi dalam analogi ini adalah kita menempatkan yang disebut dengan bridge yang tadi itu, jembatan itu adalah di situ. Jadi kita bisa membayangkan seperti bentengnya itu, yang di bawahnya ini adalah yang di dalam benteng, yang di atas itu adalah, di luar benteng. So, kita put yang di bawah itu adalah the good one, yang di atas itu adalah the bad one. Jadi kita dalam, konsep dari sisi parameter, security ini, yang di jembatan itulah yang kita tempatkan sebagai firewall. Nah, ini adalah, konsep utama dari sisi yang kita sebut dengan perimeter security. Konsep ini, sudah lama sekali dari zamannya, awal-awal internet. Jadi
di tahun 90-an, jadi mulai tahun 93 itu sudah mulai dan adanya konsep dengan firewall. Jadi pada zaman saat itu dengan router, kita dengan akses control list dan sebagainya, kita membagi antara outside dan inside menggunakan dari sisi firewall. Nah, konsep ini didukung oleh secara bisnis. Jadi ekosistem ini terjadi, jadi konsep tentang perimeter security ini diadopsi secara bisnis dan diperkuat bisnisnya itu dengan adanya ini arsitektur itu diterima. Jadi dengan arsitektur inilah secara bisnis mulai berkembang, adanya orang jual tentang router, orang menjual konsep tentang peralatan yang kita sebut dengan firewall dan sebagainya. Jadi disitulah timbul kelahiran adanya firewall. Lalu yang dimaksud dengan perimeter security itu selain kita menempatkan firewall, lalu berkembang juga bukan hanya sekedar firewall. Apa yang kita tempatkan di perimeter security itu kita menempatkan macam-macam. Ada mulai dengan IDS, lalu juga terjadinya dengan adanya IPS, lalu kita menempatkan juga ada DLP, ada email security, tempatkan tentang email filter, jadi ada anti spamnya dan sebagainya. Jadi ada email gateway di situ, dan juga tempatkan WAF dan tentu saja dengan adanya VPN. So ini adalah konsep-konsep utama dari konsep perimeter security. Kita menempatkan penjagaan, semua yang kita tempatkan penjagaan itu adalah dari sisi perimeter. Balik lagi yang saya sebutkan di awal tadi itu, the inside one is the good one, so the bad one itu adalah ada di luar. Jadi ini adalah konsep dari perimeter security. Jadi kita membuat dikotomi antara dalam dan luar gitu. Tapi semua ini mulai berubah karena eh, diperparah dengan adanya mobile user. Cara kerja kita itu bukan lagi orang kerja di dalam kantor, tapi sekarang sudah mulai banyak sekali orang-orang yang ada di terutama di dalam kondisi pandemi itu, mulai banyak orang kerjanya di luar, nggak lagi di dalam kantor. Jadi konsep dikotomi antara inside dan outside itu pelan-pelan mulai kabur, mulai burem. Jadi mulai apalagi dengan adanya cloud komputer. Jadi konsep dari perimeter security dulu server-server kita yang ada facing dengan luar kita tempatkan yang disebut dengan DMZ, demilitary zone. Sekarang demilitary zone-nya itu juga mulai kabur. Karena apa? Banyak sekali aplikasi-aplikasi server itu mulai ditaruh di luar, di cloud justru. Jadi contohnya penggunaan Office Microsoft Office bukan lagi dari sisi inside yang ada di laptop masing-masing atau di endpoint, tapi juga Office 360 udah mulai ada di cloud, which is itu di luar gitu loh. Jadi pembatasan pembagian antara yang baik di dalam dan yang buruk di luar itu sekarang mulai kabur gitu loh. Jadi kita agak bingung dari sisi konsep security-nya ngamanin di dalam benteng. Sekarang yang diamankan itu bukan hanya dari sisi di benteng saja gitu loh. Nah, konsep yang seperti ini perimeter security pun juga mulai pelan-pelan kabur. Kita udah tahu bahwa konsep ini udah diadopsi banyak dari sisi bisnis dan bisnis juga udah enforce itu dengan teknologi itu. Tetapi sebetulnya apa yang bahaya dengan konsep dari perimeter security itu? Hal itu terjadi karena adanya yang disebut dengan two party fallacy. Jadi dalam konsep perimeter security suatu proteksi itu selalu dilihat dari sisi dua pihak. Jadi yang pihak mau mengakses dan pihak yang mau diakses. Jadi konsep security itu selalu paradigmanya antara yang siapa yang mau mengakses, siapa yang mau diakses. Selalu hanya dari sisi the two party ini. Dan ternyata konsep ini protection antara titik A dan titik B ini itu mengalami suatu kegagalan yang cukup masif. Dan di sini saya akan bahas bagaimana hal itu terjadi. Sebagai contoh, kita ada hal yang seperti ini, kita punya parameter perimeter di sini bahwa
Semua area yang kita taruh di sini itu adalah sebetulnya yang kita kenal dengan sebagai DMZ. Apa-apa saja yang facing yang diakses oleh pihak eksternal kita taruh di area di sini. Dan kita menempatkan firewall di sini melakukan protection ke bawah. Jadi kalau seorang attacker dia mau mengakses ke database, konsep dari two party dari A ke sini kita punya suatu penjaga di sini. Tentu saja dia mau akses dari luar dari sini dan dia mau ke sini tentu saja gagal karena dijaga oleh firewall. Jadi ada suatu penjagaan dari sisi firewall yang melakukan protection di situ. Tetapi kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan nyata, jarang ada orang yang sebagai attacker itu yang langsung menyerang ke bawah. Yang terjadi itu adalah dia mengeksploit dari sisi web server. Dari titik sini ke web server boleh nggak? Kalau dari sini langsung ke bawah, tentu saja tidak boleh. Tetapi kalau dari sisi sini, orang boleh mengakses ke web server nggak? Tentu saja boleh. Maka si attacker akan mengakses ke situ, dan dari sisi firewall, dia mengizinkan untuk akses ke dalam web server. Dan konsep dari sini ke sini pasti boleh. Dan dari sini saya melakukan eksploitasi. Saya menaruh trojan, menaruh malware, dan sebagainya. Lalu dari sisi web server, secara rule dari firewall, boleh nggak akses ke database server? Tentu saja boleh. Karena ini memang ada aplikasi tertentu yang boleh akses ke sini. Tetapi karena saya sudah mengkompromis dari sisi web servernya ini, lalu akses ke bawah, tentu saja dia sekarang kondisinya adalah saya bisa mengakses sampai ke bawah di sini karena saya mengkompromis di sini. Itulah konsep yang disebut dengan two party fallacy. Jadi orang selalu berparadigma mengakses dari titik A ke titik B. Lalu titik ini ke titik ini. Dari sini ke sini tidak boleh. Dari sini ke sini boleh. Dari sini ke sini boleh. Lalu kalau saya sekarang dari sini boleh, tentu saja dari sini juga boleh. Jadi dengan catatan dengan saya melakukan eksploitasi di sini. Jadi ini adalah satu bentuk yang saya sebut dengan two party fallacy. Jadi hal yang sama kalau misalnya saya mau mengakses ke attack dari sisi user, saya juga bisa mulai dari sisi sini. Saya mungkin mengirim sesuatu, suatu malware dalam email ke mail server, dan yang mana mail server ini akan diakses oleh si user ke bawah. Lalu dari sisi user itu barang titipan saya ini, malware-nya itu sampailah di user. Dan si user di sini udah di dalam parameter yang bawah. Yang mana which is di sini konsepnya itu adalah all here is the good guy. Tetapi saya sudah menitipkan sesuatu ke sini. Dan dari sini dia bisa mengakses ke database. Nah, jadi inilah yang dimaksud dengan two party fallacy. Jadi parameter itu selalu berdasarkan dengan konsep yang disebut dengan ada titik A ke titik B dan sebagainya. Jadi parameter security itu selalu rely atas two false party model. Jadi titik A dan titik B. Itulah sebabnya kalau kita lihat dari sisi firewall, selalu ada dua titik. Antara A allow to B atau dari B allow to A. Jadi selalu ada satu titik A ke B dan B ke A dan seterusnya. Jadi selalu ada yang disebut dengan two party model. Itulah konsep yang diterapkan dalam firewall. Jadi rules-nya dari firewall itu selalu A ke B, udah selesai. Nggak ada yang namanya A ke B atau ke C. Jadi selalu bikin satu rule sendiri. Dari A ke B, satu rule. B ke C, satu rule. Gitu loh. Jadi tidak pernah dilihat suatu konteks dari A ke C itu lewat dari B. Jadi firewall itu kalau yang terbiasa dengan firewall, itu selalu rule-nya antara kiri, lalu policy-nya boleh atau tidak boleh terhadap yang ada di kanan. Konsepnya seperti itu. Itulah yang disebut dengan two party fallacy. Nah, hacker itu selalu mengeksploit networknya itu dengan chaining trust dari inner sampai ke target.
Jadi seperti yang ditunjukkan di konsep yang di atas tadi itu. Nah, itulah yang terjadi, bagaimana konsep perimeter security gagal melakukan perlindungan atas arsitektur network zaman modern ini. Berbeda sekali dengan pada saat awal-awal. Pada saat awal jelas antara dalam dan luar, tetapi dengan adanya mobile, cloud dan sebagainya, batasan-batasan itu sudah menjadi usang. So, apa yang harus kita pikirkan sekarang ini dengan konsepnya ini? eh jadi pertama-tama kita akan membahas dari bawah tadi seperti yang kita sebutkan tadi itu bahwa konsep inside is good, outside is bad. Ini menjadi sesuatu yang sangat usang. Sebentar. Enggak, hari ini saya enggak ke live ke YouTube, tapi nanti recording-nya akan saya publish di YouTube. Sorry, tadi ada pertanyaan itu. Jadi hari ini saya belum bisa publish ke YouTube, tapi nanti recording-nya akan saya publish-kan ke YouTube. Oke, saya lanjutkan dulu ya. Nah, selanjutnya kita lihat juga bahwa di mana titik kegagalan dari sisi konsep perimeter security selain yang tadi kita konsep dari inside dan outside dikotomi tadi itu, lalu kita juga lihat konsep yang disebut dengan two party fallacy. Jadi si hacker selalu mengeksploit dengan cara chain reactions. So, kita akan sampai yang disebut dengan arsitektur yang baru yang disebut dengan zero trust. Jadi suatu konsep tidak lagi berdasarkan dalam, luar, atau dari titik A ke titik B. Jadi kita akan mengembangkan hal yang lebih baru lagi. Makanya yang kita perbaikin dalam konsep zero trust itu adalah konsep kita perbaikin dari sisi arsitekturnya. Jadi yang kita fix itu adalah root the problem-nya itu adalah arsitekturnya. Jadi konsep luar dan dalam. Nah, jadi konsep dari zero trust yang pertama itu adalah dia sebagai suatu strategi bahwa user can be anywhere. Jadi sudah nggak ada lagi yang disebut dengan inside. Semuanya udah dianggap rata sebagai outside. Kita udah nggak ada lagi secara infrastruktur network itu antara luar dan dalam. Jadi secara infrastruktur konsep tentang luar dan dalam itu sudah menjadi sesuatu hal yang usang. Karena apa? User siapa yang mau mengakses dan juga aplikasi yang diakses itu can be anywhere. Jadi kalau dulu konsepnya yang bagus di dalam, jadi kita amankan masukkan ke dalam benteng, yang mau diamankan juga di dalam benteng. Jadi user dan application yang trusted kita masukkan ke dalam benteng. Sekarang udah nggak bisa lagi. User dan bahkan aplikasinya, jadi user yang mengakses dan aplikasi yang mau diakses itu bisa di mana-mana, bisa di dalam cloud. Bahkan boleh dibilang dengan zamannya pandemi ini, tidak ada lagi yang di dalam boleh dibilang. Kantor itu sudah nggak zamannya lagi kantor itu sebagai kantor yang punya server data center sendiri dan sebagainya. Jadi boleh dibilang perusahaan-perusahaan yang menengah dan kecil dan sebagainya udah jarang punya ruang server. Semuanya udah dilempar ke cloud bahkan juga ke provider. Email server juga zaman saya dulu mail server masih ada di masing-masing kantor. Sekarang udah nggak musim lagi. Semuanya udah dilempar keluar. Web server segala juga sudah dilempar keluar. Jadi konsep insight itu udah habis. Jadi user dan aplikasi ada di mana-mana. Itulah yang menjadi paradigma dasar dari yang disebut dengan zero trust. Nah, zero trust sebetulnya masih terbagi lagi bahwa semua akses. Jadi yang mengakses dan yang diakses itu harus di-authenticate
deauthorized, dan verified. Inilah yang menjadi konsep dasar dari Zero Trust versi 1. Apa sih itu yang sebetulnya Zero Trust versi 1? Mereka fokus terhadap control flow. Jadi network flow between aset antara services yang satu dengan services yang lain. Jadi itu flow-nya itu sangat dikontrol. Jadi tidak ada lagi orang yang menyebutkan dengan VPN, VLAN dan sebagainya. Karena VLAN dan sebagainya itu adalah konsep dari inside dan outside. Jadi VLAN itu kita membagi lagi yang inside. Inside itu dengan penggunaan VLAN, di dalam inside itu ada inside-nya inside lagi. Kita menggunakan konsep dari sisi VLAN. Nah, konsep yang dari Zero Trust itu jadi tidak menggunakan VLAN lagi, kita menggunakan yang disebut dengan micro segmentations. Seperti apa? Saya akan menunjukkan perkembangan yang tadi lagi bahwa antara user dan cabang dan sebagainya batasan itu udah hilang. Jadi antara cloud dan sebagainya semuanya saya tidak peduli lagi batasan di mana, tetapi kita batasinnya antara si pengakses dan yang diakses. Jadi firewall posisinya perimeter ini udah hilang, Pak. Jadi perimeter ini udah hilang, posisinya firewall itu sekarang berubah tempatnya. Jadi ini bukan lagi ditempatkan di jembatan, tapi sudah letaknya seperti ini. Jadi dibagi antara services terhadap grup user. Jadi tidak lagi pemikirannya itu berdasarkan dari VLAN, IP address dan sebagainya. Jadi IP address sudah tidak menjadi sesuatu hal yang penting lagi di dalam konsepnya Zero Trust. Jadi orang akan memikirnya itu adalah si user A boleh akses ke mana. Jadi konsepnya sekarang adalah bukan lagi fisik IP ini boleh akses ke fisik IP ini. Karena apa? Ini akan sudah sangat mobile, bahkan ini ada di luar. Jadi konsepnya sekarang adalah si user ini, si user, bukan si device-nya. Boleh akses ke service apa saja. Jadi sebagai kasih contoh, kita mau akses Oracle DB. Siapa yang boleh mengakses Oracle DB? Oracle DB bisa ada di sini, Oracle DB juga bisa ada di sini. Makanya kita mendefine dalam microsegmentation itu adalah sebagai suatu Oracle DB microsegment tersendiri. Dari sini kita bikin rule siapa yang boleh akses ini. Jadi rule-nya bukan dari sisi IP address, tetapi adalah kita konsepnya bahwa dari sisi Oracle DB itu, konsepnya dari sisi firewall rule-nya, kita akan membuat, sebentar, ini boleh, ini boleh, ini boleh. Jadi yang boleh ngobrol itu adalah di sini. Jadi kita membuat yang sini tidak boleh. Jadi titik ini, mesin ini bisa mengakses ke aplikasi ini. Yang ini boleh mengaplikasi ini. Jadi kita define-nya itu adalah aplikasi ke aplikasi, bukan dari sisi IP ke IP. Karena dalam konsepnya sekarang ini yang disebut dengan finance applications, fisiknya itu bisa banyak, Pak. Bisa jadi ini dalam bentuk suatu cluster dan sebagainya. Jadi kita nggak bisa lagi define menggunakan firewall. Jadi udah nggak ada lagi policy yang berdasarkan VLAN. Tapi kita berdasarkan dari sisi firewall yang akses ini adalah aplikasi ini allow ke aplikasi apa. Jadi bukan lagi berdasarkan dari sisi IP. Makanya di sini lebih ke arah ke firewall network itu sudah nggak berperan lagi. Lebih ke arah ke application firewall. Nah, hal ini lebih diperumit lagi karena bisa terjadi aplikasinya sendiri si ini ada di cloud. Bahkan si usernya pun juga ada di cloud. Artinya ini adalah orang-orang dari sisi mobile. Finance user yang bisa dari orang user finance yang mobile, dia lagi duduk di Starbucks, atau SR user yang lagi ada di airport, dia mau mengakses. Aksesnya bisa ke sini dan sebagainya. Oleh sebab itu,
ini akan menjadi sesuatu yang lebih ribet lagi. Jadi bisa dibayangkan kompleksitasnya akan menjadi seperti ini. Kita sudah mulai membahas dari sisi ini yang terjadi sekarang ini menggunakan VPN. Dari kita masuk ke VPN dulu, dari sini nanti baru diatur lagi boleh ke sana, ke sini dan seterusnya. Dan karena ini sangat intensif, berarti power dari sisi si firewall-nya ini pun juga harus berkembang. Jadi lebih berat lagi tugasnya di situ. Nah, kita akan melihat bahwa inilah konsep dari sisi Zero Trust versi 1 yang kita sebut sebagai micro segmentation. Jadi ini dari antara perimeter security ke Zero Trust versi 1 ini, kita akan melihat bahwa perimeter security udah mati, sudah usang. Karena dengan gambaran seperti ini, kita udah nggak tahu lagi siapa dalam, siapa luar, which is the good atau which is the bad. Jadi nggak bisa lagi kita kumpulkan yang kita anggap good ke satu titik, yang bad ke satu titik. Karena sekarang konsepnya sudah blending. Sudah sangat campur yang kita udah areanya itu perimeternya udah nggak jelas. Titik mana, area mana, dan sebagainya. Nah, jadi hal ini juga dengan adanya Zero Trust versi 1 ini pun juga dengan perkembangan yang sangat complicated, itu juga membawa banyak implikasi juga gitu loh. Karena adanya shared infrastructure. Lalu juga adanya titik-titik yang gimana orang melakukan akses-akses yang banyak di situ. Belum lagi infrastructure as a services, mobile workforce. Karena dan juga dari sisi maintenance-nya juga membawa suatu kompleksitas lebih kompleks lagi kita mau dari sisi maintenance-nya. Ini akan menjadi orang bagian adminnya itu akan sakit kepala. Oleh karena itu, keamanan makin aman, kita juga akan secara profesional juga dengan adanya keinginan kita makin aman, itu juga membangun suatu kompleksitas secara profesional juga. Jadi itulah kita kembangkan dengan yang disebut dengan Zero Trust 2. Apa itu Zero Trust 2? Selain dari sisi kita lihat dari sisi infrastrukturnya, kita mulai move dari sisi identity dan akses. Jadi di Zero Trust 1 masih ke arah network-nya, apa yang boleh akses ke sana. Sekarang dengan adanya Zero Trust 2, selain dari sisi network, ditambahkan lagi protection terhadap identity. Jadi konsepnya kalau dalam kalau kita sampaikan Zero Trust 1 itu antara IP ini, mesin ini ke mesin ini. Zero Trust 2 selain antara mesin ini dan mesin ini, kita menambah lagi siapanya, identity-nya. Oleh karena itu kalau dalam Zero Trust 1 dengan produk-produk yang kita biasanya orang menempatkan gambarannya Zero Trust 1 itu adalah setiap mesin kita misalnya Windows itu adalah ada setiap mesin punya local firewall-nya. Local firewall Windows ini dianggap ditarik, di-manage oleh suatu konsol yang tersendiri yang bisa mengatur. Nah, dengan adanya Zero Trust 2 ini selain yang tadi itu ditambah lagi Identity and Access Management-nya, IAM-nya. Siapa yang boleh mengakses dari berdasarkan identity-nya gitu. Jadi perimeter udah nggak ada, user udah bisa dipakai di mana saja, dan everything is strongly authenticated. Nah, saya akan memberikan contoh bagaimana terjadinya Zero Trust. Network based access udah usang, jadi tidak ada lagi dalam konsepnya dari Zero Trust 2. Jadi kita bisa gambarkan perimeter udah nggak ada. Jadi yang ada itu adalah si user, siapapun, ini boleh dimanapun, bisa di kantor, di airport, atau dimanapun, pokoknya just user. Yang mau mengakses ini. Jadi ini yang mau mengakses, ini yang mau diakses. Nah, dari sini mau ke sini itu harus
protect dan harus dilakukan kontrol secara ketat. Jadi ini pun ini secara logik aja karena kalau dalam kondisinya ini antara ini dan sebagainya, ini secara fisikal bisa berbeda-beda, tetapi secara logik kita anggap ini sesuatu yang bisa kita protect. Jadi jangan dibayangkan ini sebagai fisik, dalam konsep seperti, perimeter security. Jadi ini secara logiknya aja, dari sini mau akses ke sini, bagaimana cara mengaksesnya. Nah, area ini dijaga satu penjaga yang disebut dengan identity, proxy. Jadi siapapun yang akan di sini akses ke sini, ini akan ada penjaganya. Boleh nggak dia mengakses di situ? Selain ada penjaganya di sini, ini juga ada bagian, yang disebut dengan, device inventory DB, itu lebih ke arah, fungsinya sebagai trust inferer. Jadi ini, bagian ini yang melakukan sanitasi cek. Si user kalau ke sini dia hanya meng-authenticate diri dia siapa. Tetapi kalau dia sudah di-authenticate bahwa sudah identifikasi si A adalah si A, harus ada satu level lagi, si A ini bersih atau tidak. Jadi saya kasih contoh seperti ini. Jadi pertama kali dia akan melakukan akses di sini secara periodik. Dia akan melakukan di sini akan melakukan assessment terhadap diri dia. Jadi si orang yang melakukan itu assessment di situ, maka dari hasil assessment-nya itu akan tahu bahwa eh, dia pakai OS apa, terus di dalam dianya ini ada, aplikasi apa saja. Kalau misalnya dia kondisinya pakai, mobile device, apakah kondisi mobile device-nya dalam kondisi rooted atau jailbreak dan sebagainya. Jadi kita bisa sampai, mengkontrol seperti ini. Jadi sanitasinya terhadap device yang dia gunakan. Dari hal-hal ini maka akan timbul suatu scoring dari misalnya, patch-nya sudah terinstall belum, critical patch-nya, antivirusnya out of date apa enggak dan sebagainya. Itu hal-hal yang akan dilakukan bagian komponen ini. Dari sesudah dia melakukan assessment terhadap ini, maka timbullah dalam suatu score. Nah, penjaga yang ini, dia punya scoring bahwa kalau mau akses ini, akses ini, akses ini, masing-masing punya parameter scoring-nya. Kalau mau ke akses satu, harus levelnya ini. Dan role-nya harus levelnya developer. Kalau aplikasi 2, role-nya boleh siapa aja, tetapi skornya harus minimal sekian. So, dia punya suatu parameter yang sebagai penjaganya itu sampai dia harus akses di sini. Maka si user akan melakukan authentication. Permisi, saya mau akses ke application A, tapi jadi dia akan di-challenge dari sisi sertifikatnya. Ini dikenal nggak sebagai ini? Jadi ingat yang tadi saya sampaikan tadi itu dengan Zero Trust itu harus juga kita selain user harus juga perangkatnya. Apakah termanage, apakah itu dikenal. Jadi akan request dari sisi client sertifikatnya. Lalu akan terjadi suatu handshake-nya, maka dia tahu bahwa ada orang yang mau permisi, mau akses menggunakan mesin X dan mesin X itu dikenal. Karena sudah dari sisi sertifikat dan sebagainya. Oke, ada orang yang mau mengakses saya dari komputer yang sudah saya kenal. So the next thing adalah challenge si usernya. Dia akan minta si usernya minta loginnya atau dari sisi multifaktor authentication-nya, entah menggunakan sidik jari atau apa, face recognition dan sebagainya untuk karena si device-nya sudah dikenal, sekarang si usernya, apakah usernya sudah benar. Jadi si usernya akan memberikan kredensialnya, entah passwordnya, entah sidik jarinya dan sebagainya. Sampai di sini, oke, saya tahu yang mengakses mau permisi mengakses dari mesin X yang sudah saya kenal itu adalah dari sisi orangnya adalah Charlie. Karena authentication-nya udah benar. Dia akan menjadi ini. Berarti ini sudah oke untuk masuk. The next thing ini adalah dia akan permisi. Dia akan tanya lagi,
permisi saya mau mengakses ke application 1. Jadi dia mau akses ke sini. User dan mesinnya sudah terautentikate dengan benar dan dia request ke sini. Di sini sebelum dia kasih izin ke sana, dia akan cek dulu ke bawah. Jadi dia udah tahu nih si A dari mesin apa dan mau mengakses ke user apa. Dan berdasarkan dari sisi ininya, dia adalah developer dan dia boleh. Karena dia developer. Role-nya udah benar, mesinnya udah benar, user-nya juga udah benar. Jadi udah tiga hal gitu loh yang dilakukan pengecekannya itu. Jadi user-nya benar, device-nya dikenal dan akses ke applications itu role-nya udah benar berdasarkan dari sisi role-nya. Satu hal lagi yang akan dia cek, dia akan permisi di sini, "Oi Pak, yang sini device-nya ini oke nggak untuk scoring-nya masuk di sini?" Lalu dia juga tahu sekarang berdasarkan dari sini adalah oke, dia udah tahu sekarang user-nya benar, device-nya benar, akses ke mesinnya udah benar, dan skornya 85. Skornya di-compare ke sini. "Oh maaf Pak, permisi Bapak nggak boleh masuk." Kenapa? Skornya Bapak kurang dari yang diizinkan, karena skornya Bapak 85. Setelah dia cek, karena skornya ke sini, udah benar kan, role-nya udah benar, user-nya udah benar, device-nya udah benar, tapi kekurangannya itu adalah dari sisi skornya di sini. Maka akses denied. Ini tidak bisa mengizinkan masuk. Lalu dia akan respon ke sana, alasannya itu adalah OS-nya out of date. Jadi kalau mau masuk, beresin dulu urusan ininya yang menyebabkan skornya jelek, nggak mencapai ini. Jadi si user harus melakukan upgrade dulu. Dan mungkin si user akan melakukan upgrade, lalu sesudah upgrade, dia melakukan verifikasi lagi di sini. Dan sekarang skornya, karena dia udah pakai ini, skornya sekarang menjadi 99. Dia akan melakukan authentications lagi, "Oi, saya permisi," dan sebagainya. Dan dia udah tahu, cek ke sini, skornya sudah 99, dan masuk ke sini, cek di sini, role-nya benar, user-nya benar, device-nya udah benar, skornya benar, maka dia diizinkan masuk ke sini. Inilah konsep dari Zero Trust versi 2-nya. Dalam hal ini kita udah nggak lihat lagi IP mana, VLAN mana, dan sebagainya. Karena sekarang akan menjadi suatu hal yang sangat fleksibel, yang lebih luas lagi. Jadi konsep ini bisa harap dimengerti. Jadi konsep perimeternya itu udah nggak ada lagi di sini. Nah itu hal yang terjadi dengan konsep dari sisi Zero Trust versi 2. Ini ada yang bertanya apakah konsepnya itu hampir sama dengan Cisco Epic? Yes. Jadi ini konsepnya dari sisi Cisco Epic inilah yang dia mengadopsi Zero Trust-nya ini. Tetapi dia masih di level Zero Trust 1 ya. Jadi kalau menggunakan Zero Trust Epic masih harus integrasikan lagi dengan akses manajemennya, IAM-nya. Jadi konsep itulah yang diterapkan dengan adanya Zero Trust 2 ini. Jadi security itu dipisahkan, jadi security dipisahkan dari sisi infrastruktur. Kalau di perimeter security, security bagian dari infrastruktur karena kita set dari rule-nya, policy di rule di firewall dan sebagainya. Tetapi sekarang dengan kondisinya Zero Trust 2 ini, security udah terpisah dari infrastruktur. Karena sekarang role-nya adalah seperti yang kita lihat di sini, role-nya semua ada di tulang punggungnya di sini. Dan tulang punggungnya di sini kita ngelihat tidak ada lagi ngomong tentang IP address, mesin mana, dan sebagainya. Tetapi betul-betul policy apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Nah, jadi disitulah pemisahan dari sisi
security, pengamanan terhadap infrastruktur. Dan dengan kondisi ini, application owner bisa set dia punya policy. Pokoknya mau masuk ke aplikasi ini syaratnya A, B, C, dan sebagainya. Berdasarkan dari sisi policy ini yang diterapkan sebagai kontraktor yang tadi itu yang mengizinkan masuknya situ. Jadi tiket checkingnya itu menjadi sesuatu yang sangat simple, lebih sederhana lagi di situ. Dan self remediation, jadi user dengan konsep ini juga mengurangin dari sisi help desk. Jadi seperti contoh yang tadi itu, usernya nggak bisa upgrade, nggak bisa akses karena OS-nya out of date. Jadi dia harus klik sesuatu dan itu ada suatu aplikasi solusi lagi yang melakukan upgrade. Dia nggak bisa masuk, bukan misalnya nggak masalahnya bukan dari sisi OS-nya aja, tapi bisa jadi dia nggak bisa masuk karena kondisinya jailbreak atau kondisinya rooted. Berarti dia harus perbaikin itu dulu. Misalnya juga antivirusnya out of date. Nah, di situ ganti di situ. Ada pertanyaan, apakah identity proxy dapat menggantikan privilege authentic? Bukan, Pak. Identity proxy itu berbeda dengan privilege. Jadi identity proxy di tengah-tengah itu dia membutuhkan di belakangnya itu adalah tools dari sisi PAM-nya, Privilege Authentication Management. Oke. Apakah mekanisme ini diperlakukan sama antara karyawan? Ya, betul. Jadi mekanisme itu diperlakukan sama. Jadi sebetulnya kata internal, apakah karyawan internal, aplikasi internal, itu udah nggak ada lagi, Pak. Jadi yang ada itu adalah karyawan dan aplikasi. Nggak ada lagi yang disebut karyawan internal ataupun karyawan aplikasi internal. Termasuk juga, jadi karyawan kontrak, karyawan internal, karyawan outsource, dan sebagainya, udah nggak penting lagi. Mereka semua adalah karyawan. Antara karyawan dan customer pun sudah nggak ada pembedaan lagi. Mereka adalah hanya dibatasi disebut sebagai user. Jadi udah nggak ada lagi pembagian ini user sebagai karyawan, user sebagai customer, dan sebagainya. They are all just user. Jadi batasan antara dalam dan luar itu udah nggak ada lagi. Seperti itu. Nah, dengan adanya Zero Trust 2 ini juga identity dan akses itu juga bisa terjadi di cloud. Jadi udah nggak perlu lagi dari sisi on premises. Dan kita bisa menerapkan strong authentications. Nanti ini yang bagian ini saya akan jelaskan di bagian belakang. Jadi sekarang dengan adanya Zero Trust 2 ini, konsepnya itu bukan lagi network access, tetapi application access. Jadi user di grant akses ke application, bukan ke network-nya. Jadi ada satu proxy yang melakukan filtering itu. Karena dengan konsepnya yang Zero Trust 2 ini, kita udah nggak jelas aplikasinya bisa di cloud, bisa di on-premise, ada bisa di tempatnya pihak ketiga, dan sebagainya. Jadi kita udah nggak penting lagi memusingkan antara network, tetapi hanya dari sisi aplikasi ke aplikasi. Nah, saya akan bicara mengenai Zero Trust 3. Ini lebih kompleks lagi. Dikembangkan dari Zero Trust 2, dikembangkan yang ini hal yang menarik dengan Zero Trust 3 ini, karena pengembangannya itu lebih sangat mikro sekali dan juga global. Selain mikro juga global. Jadi postur dari assessment-nya itu adalah data communications-nya. Data communication apa yang diakses? Jadi yang bukan dari sisi mesin ataupun orangnya, lalu juga sanitasi ceknya dan sebagainya. Kita put lagi satu level checking-nya lagi, itu adalah dari sisi data communication. Nanti saya akan jelaskan di situ. Dan bisa melakukan konversi authenticate yang primitif terhadap yang modern.
Apa itu yang authentication yang primitif? Itu adalah authentication yang hanya berdasarkan dari user password. Nah, itu adalah, banyak sekali aplikasi-aplikasi, legacy yang hanya berdasarkan dari user password. Mau masuk ke Windows, di-challenge dengan NTLM, dengan, Kerberos dan sebagainya. Itu adalah suatu konsep yang, usang juga sebetulnya, hanya berdasarkan, identity dan kredensial. Padahal konsep yang sekarang ini, seperti yang kita lihat bahwa kita bisa menggunakan, suatu authentication yang dikenal sebagai authentication broker. Misalnya kita bisa melakukan authentication ke suatu aplikasi yang menggunakan authentication, ID-nya Google, ID-nya Facebook, dan seterusnya. Itu adalah suatu bentuk authentication yang modern. Jadi tugas dari sisi authentication itu betul-betul sudah disapih dari sisi application-nya. Jadi authentication itu akan dilempar ke pihak ketiga. Jadi yang mengurusin dari sisi kredensialnya itu. Nanti saya akan jelaskan di belakang. Dan dengan adanya Zero Trust 3 ini, kita juga akan spot dengan adanya cloud maupun yang public maupun private infrastructure secara interoperability. Nanti saya akan tunjukkan di belakang. Jadi Zero Trust 3 itu sama seperti yang tadi itu, kita akan ada suatu identity aware proxy, lalu juga ada yang trust inferer-nya juga di sana. Lalu kita akan melihat bahwa ini kan kita melihat bahwa ini akan mengakses di sini. Nah, secara global kita bisa melihat bahwa konsepnya sekarang ini akan kita tarik ke dalam. Jadi yang melakukan proxy-nya itu akan ditarik ke dalam dan ini sebagai sesuatu yang internal dan sekarang kita akan melihat adanya suatu internet, kita akan mendapatkan di sini rendezvous zone. Jadi user bisa di mana-mana saja lewat public internet dan masuk ke sini akan ada satu titik rendezvous. Dan checkingnya, selain checking di sini, sekarang checkingnya itu ditambah lagi checking di sini. Jadi bukan arti ininya dipindah ya. Tadinya ini ada checking hanya di lapis belakang saja, tetapi sekarang ada tambahan lagi di lapis di sini. Akan ada checking lagi, role tertentu lagi yang akan dilakukan di sini. Nah, selain dari sisi rendezvous zone, itu juga ada entry node. Jadi sisi user nggak akses langsung di sini, tetapi ke satu titik yang disebut entry node. Nah, konsep ini di sini pun akan dilakukan policy checking juga di sini. Nah, perbedaan antara policy sini dan juga policy sini itu akan beda-beda. Policy sini akan lebih arah ke policy yang berurusan dengan sisi usernya. Policy di sini itu adalah policy yang berurusan kalau mau masuk ke sininya. Jadi urusan yang user dan device-nya ini udah dianggap selesai di sini. Yang di sini adalah dengan bawaan hasil cek ini boleh nggak masuk ke lingkup ini. Dan begitu di sini itu juga akan dicek policy lagi yang terakhir policy yang spesifik terhadap aplikasi ini. Jadi filtering terhadap policy-nya dilakukan 3 kali. Dan jangan lupa, ini titik ini bisa jadi banyak. Bisa jadi banyak gitu loh. Jadi titik ini dan seterusnya itu juga bisa banyak. Jadi bisa terjadi ini area Eropa, ini area Asia, ini area ini dan sebagainya. Dan masing-masing policy bisa beda-beda. Policy untuk Jakarta, policy untuk Surabaya, policy untuk Asia Tenggara, policy dan sebagainya itu akan beda-beda. Tergantung si user ini mengakses dari entry node yang mana. Dan ini adalah di internet semua. Jadi bukan premisnya akan sedikit berbeda di situ. Nah, jadi penjagaannya itu checking policy itu akan ada di 3 titik ini. Nah, yang terjadi kita akan melihat bahwa policy ke sini itu akan menjadi titik terakhir untuk aksesnya ke dalam. Jadi tidak ada lagi yang disebut dengan DNZ, tidak ada lagi yang network firewall dan sebagainya. Dan koneksi di sini betul-betul hanya private IP. Tidak ada lagi IP yang public di sini dan semuanya akan di satu titik di sini aja.
Nah, bagaimana itu terjadinya? Sama seperti tadi itu, kita akan melakukan authentication, checking dan sebagainya terhadap ini dan sebagainya, policy-nya itu akan melakukan checking terhadap policy itu. Jadi policy-nya akan dievaluasi dan jika denied artinya antara skornya atau usernya, role-nya apa segala itu ya stop di sini. Sudah selesai di situ. Nah, tetapi jika beres semua seperti checking yang tadi itu terhadap policy di sini, ini akan dilempar ke dalam rendezvous zone. Dan di sini juga akan dievaluasi lagi terhadap policy-nya. Dan di sini mungkin evaluasi policy-nya yang akan berbeda lagi, lebih spesifik lagi untuk masuk ke dalam zone ini. Sedangkan policy yang di sini mungkin hanya policy yang sekitar user, device dan sebagainya, role-nya dan sebagainya. Tetapi udah masuk di sini, udah lebih dalam lagi. Ini ada permintaan dari area zone Timur Tengah, Afrika dan sebagainya. Ini role policy-nya juga akan berbeda. Jadi pembagian policy-policy-nya itu lebih granular. Dari sini sesudah diizinkan dari titik ini dan titik ini sesudah ada policy itu baru diizinkan masuk ke sini. Dan pada saat di sini dievaluasi lagi untuk evaluasi policy terakhir sebelum akses ke sininya. Jadi kurang lebih pembagian policy dengan adanya Zero Trust 2 itu, Zero Trust 3 itu seperti di Zero Trust 2, tetapi sekarang dia lebih ke global dan policy-nya lebih sangat-sangat granular. Nah, dengan kondisi yang seperti ini, seperti yang saya sebutkan tadi itu, jadi dari titik ini sampai ke titik ini dalam penjagaan itu adalah pemeriksaan atas 3 policy yang berturutan di situ sampai dia bisa masuk ke sana. Jadi user akan dapat suatu optimization dari caching-nya juga dan sorry, sorry. Jadi attacker itu sudah bisa difilter jauh di ujung, bukan lagi di sininya. Kalau yang berdasarkan parameter, kita dari ujung-ujung udah sampai pintu gerbang di jembatan terakhir baru kita melakukan bendungan, filteringnya. Tapi dengan kondisi ini, si attacker itu udah difilter sangat jauh sebelum sampai ke titik terakhir. Jadi udah di ujung ke ujungnya di sini. Jadi denial services, DOS dan sebagainya itu sudah difilter di titik yang sangat jauh sebelum sampai ke gerbang paling muka di situ. Dan kita bisa pembagian ini ada 2 keuntungan. Yang pertama itu adalah legacy authentication bridging yang saya sebutkan tadi itu. Yang kedua itu adalah security injection. Ini yang akan saya bahas 2 hal ini. Nah, security bridging itu adalah authentication bridging bisa terjadi adanya suatu legacy application yang hanya berdasarkan authentication yang sangat basi yang saya sebutkan tadi itu, LTLM, Kerberos, Radius dan sebagainya, yang mana ini adalah warisan authentication dari zamannya perimeter. Sedangkan di sini itu adalah authentication yang sangat modern. Dengan adanya seperti ini, kita bisa menambahkan di sini, karena di sini ada modern, kita bisa melakukan suatu bridging. Di sini adalah yang legacy-nya itu entah NTLM, Kerberos, Radius, dan sebagainya, kita bisa menjembataninya di sini dengan suatu authentication yang modern, menggunakan SAML, menggunakan OAuth. Jadi ini mungkin kalau yang terbiasa dengan develop API yang berdasarkan JSON Web Token dan sebagainya, berdasarkan dari sisi sertifikat dan sebagainya, social login yang menggunakan Facebook dan sebagainya, kita bisa menjembatanin antara dari sini untuk authentication ke sini. Jadi diberesinnya itu bisa menjadi suatu jembatan, 2 bentuk authentication yang beda generasi seperti ini. Jadi dengan Zero Trust 3 ini kita bisa melakukan proxy convert. Jadi authentication model yang modern diadopsikan untuk menjadi jembatan terhadap authentication yang legacy. Selain itu, dengan adanya Zero Trust 3 ini, kita bisa melakukan security injection. Artinya apa? Kita bisa nambahkan 1 security node. Jadi, security node ini apa?
contohnya gampang. Nah, misalnya kita mau DLP, biasanya kita akan DLP-nya akan di titik di sini. Tapi sekarang ada DLP dan sebagainya, kita bisa lempar ke cloud. Inilah yang model-modelnya seperti Kaspi dan sebagainya, itu akan menjadi suatu security broker di luar. Dan kita bisa subscribe ke sana. Jadi bukan lagi membebanin di sini, tetapi sudah dibereskan dari sisi depannya. Jadi attack itu sudah mulai dijauhkan, disingkirkan urusan beresin attack itu kalau zamannya perimeter itu kan udah di pintu gerbang di jembatan terakhir baru diberesin. Tapi sekarang filter-filter terhadap yang boleh akses itu udah jauh-jauh dibuang ke sana. Jadi security service itu bisa apa aja? Web application firewall. Jadi WAF bukan di sini lagi WAF-nya, kita bisa subscribe WAF ke pihak ketiga. Inilah contohnya adalah Cloudflare. Kita nggak lagi menempatkan WAF di sini, tapi kita subscribe ke suatu security node yang ada di luar, udah beres, baru dibalikin ke sini. Jadi kita bisa menempatkan dari sisi WAF-nya itu. Bot detection juga bisa. Jadi ini juga salah satu bentuk dari sisi denial services. Kita bisa melakukan akses ini, yang mau akses ini benar-benar orang atau robot yang melakukan brute force attack, input dan sebagainya. Kita bisa melakukan protection di situ dalam bentuk security services. DLP yang saya sebutkan tadi itu. GeoIP restriction juga bisa. Jadi kita bisa secara security mau akses ke tempat saya itu hanya di IP tertentu, IP Indonesia saja atau IP tertentu atau juga time zone. Jadi kalau IP misalnya perusahaan yang global yang dia bisa akses dari seluruh dunia, ada aplikasi ini hanya kalau di Eropa bisa diakses dari berdasarkan GeoIP, bisa akses dari jam sekian sampai jam sekian karena adanya GeoIP plus time restriction. Jadi kalau hal ini diterapkan di sini, nggak bisa kita melakukan GeoIP. Tetapi kalau dari sini kita bisa tahu bahwa mau masuk di sini time zone Eropa jamnya sekian sampai jam sekian, time zone-nya Asia jam sekian sampai sekian. Jadi kita bisa melakukan filter di level security node menggunakan security injection. Jadi tugas yang penjagaan di sini udah dilempar sangat jauh ke depan. Jadi kita bisa split proxy. Jadi proxy yang bagian akses, split proxy yang bagian user dan sebagainya. Oke, saya akan cek dulu ada pertanyaan apa enggak. So far ada pertanyaan, saya udah sampai di penghujung dari sisi presentasi saya mengenai Zero Trust. Jadi objektif saya adalah semoga bisa mengerti apa yang dimaksud dengan Zero Trust. Karena dari pengalaman saya banyak sekali setiap vendor itu membawa jargon Zero Trust versi mereka masing-masing. Kalau hampir semua sekarang vendor-vendor produk firewall, produk WAF, produk IPS, produk apa saja semua membawa jargon dari sisi Zero Trust itu. Ada pertanyaan? Banyak sekali pertanyaannya. Ini diem atau apa? Jangan-jangan nggak ada yang nanya nggak karena nggak ngerti ini. Halo Pak, izin Ya. bertanya Pak kalau gitu. Boleh. Ya, sebetulnya menjanjikan ya arsitektur seperti ini. Cuman kalau kami lihat di perusahaan kami, itu kan udah ada firewall, udah ada WAF. Nah, kami khawatirkan ketika migrasi ke sistem ini kan artinya banyak aset yang akhirnya tersingkirkan padahal aset tersebut tidak murah. Gimana Pak seperti itu? Oke. Zero Trust bukan sesuatu yang Bapak bisa adopsi serta-merta, Pak. Jadi Zero Trust itu lebih arah ke suatu framework
yang kalau saya bilang itu Zero Trust itu adalah suatu journey, Pak, suatu perjalanan. Jadi tidak bisa semerta orang yang dari sisi paradigma perimeter security langsung misalnya terjun ke Zero Trust 3 gitu. Itu nggak mungkin, Pak. Jadi pelan-pelan itu tergantung juga dari sisi arsitektur yang diterapkan. Kalau memang arsitekturnya masih dalam arsitektur perimeter, ya tentu saja Bapak juga nggak bisa jump ke Zero Trust 1 maupun 2 kan, Pak. Karena balik lagi penerapan dari sisi Zero Trust itu adalah arsitektur dari tempatnya perusahaannya Bapak. Kalau masih semuanya dalam on premise, apalagi di kantor, there is no point Bapak mengakses dari sisi Zero Trust. Jadi balik lagi arsitekturnya mau kemana? Kalau memang dari ke depannya dari perusahaannya Bapak itu akan mengembangkan konsep-konsep seperti lempar ke cloud dan juga mobile user dan sebagainya, yes, it is true that memang harus diconsider dengan adanya Zero Trust. Karena dengan kondisi adanya di cloud, lalu dengan mobile user, itu udah sangat sulit Bapak lakukan proteksi menggunakan perimeter firewall. Mau nggak mau memang harus diadopsi menggunakan Zero Trust model. Karena udah nggak ada lagi yang disebut inside ataupun outside dan sebagainya. Mudah-mudahan terjawab Pak ya. Pak, bisa nanya, Pak? Ya, silakan. Kalau tadi kita ikutin kan Bapak bilang ada pergeseran atau perubahan dari mulai konsep perimeter, terus Zero Trust 1, Zero Trust 2, sampai 3. 3 itu sudah paling akhir ya, Pak ya? Belum sih Pak, 4-nya udah dalam godok Pak. Nah, maksud saya, apalagi tadi Bapak juga mengatakan bahwa belum tentu semua perusahaan, belum tentu semua organisasi itu mengadopsi sampai ke level berapa. Apakah ada semacam sertifikasi atau semacam ISO itu yang bisa untuk memberikan bahwa suatu entitas, suatu entity itu, satu organisasi, bahwa security-nya sudah di Zero Trust berapa atau di level berapa, Pak, gitu, Pak. Jadi semacam apa ya, semacam akreditasi gitu, Pak ya. Oke. Setahu saya Zero Trust itu adalah suatu framework Pak. Jadi bukan ke suatu standar. Oh, oke. Jadi Zero Trust itu adalah suatu framework, bukan suatu standar. Jadi saya nggak yakin akan adanya suatu certifications. Jadi Zero Trust itu adalah suatu framework. Jadi harus ada pergeseran dari penjagaan perimeter ke arah ke intinya dari sisi framework-nya itu di sini Pak. Sebentar. Nah, Zero Trust itu harus menjawab semua pertanyaan ini Pak. Kelihatan ya? Ya, Pak. Nah, Zero Trust itu harus menjawab pertanyaan ini. Siapa yang masuk? Berarti Bapak butuh identity management. Lalu apakah mereka akses ke device yang mana? Berarti kan Bapak harus ada suatu device management. Apakah ada logging dari known location? Berarti Bapak harus ada dari sisi geo IP dan sebagainya. Ada pembagian wilayah-wilayah seperti itu. Nah, jadi Zero Trust itu bukan suatu produk yang jadi. Jadi Bapak tergantung dari sisi framework itu, Bapak menitik beratkan dari mana gitu. Jadi tetapi diharapkan dalam Zero Trust itu menjawab pertanyaan ini. Jadi kalau Bapak baru menerapkan dari sisi micro-segmentation, berarti kan Bapak baru application ini boleh ngobrol sama application itu. Berarti Bapak baru sampai di level Zero Trust 1. Lalu kalau Bapak mau naik lagi, satu tingkat lagi, selain dari sisi application 1 ke application 2, boleh aksesnya, Bapak naik lagi ke satu level lagi, usernya itu di authentication, dia sampai ke user ini boleh ke aplikasi mana dan sebagainya, bukan hanya sekedar login. Karena kalau Bapak cuma hanya berdasarkan dari sisi micro-segmentation, berarti Bapak login ke aplikasi A sendiri, login ke aplikasi B sendiri.
Tapi kalau Bapak mau suatu proxy, berarti Bapak harus punya sesuatu yang semacam single authentication, semacam SSO. Ada suatu konsep lagi yang di depannya di situ, dan itu digabungkan dengan micro segmentation yang tadi itu. Jadi Oke. Zero Trust bukan suatu standar, tetapi suatu framework. Jadi saya nggak yakin kalau ke depannya itu akan menjadi suatu adanya certification dan sebagainya seperti yang Bapak tanyakan itu. Ya, ya, ya. Berarti kembali lagi ke masing-masing perusahaan, masing-masing organisasi itu mau berusaha sudah mencapai level apa gitu Pak ya. Jadi dan tidak ada standarisasi bahwa dari badan tertentu yang diakreditasi. Jadi kalau mau lebih aman ya tentunya sebisa mungkin menerapkan framework yang setinggi mungkin ya, mungkin Zero Betul. Trust 3 atau apa, kalau mampu ke sana ya kan. Karena itu kan pasti parameternya banyak kan ya, harus banyak aplikasi, banyak apa jenis firewall yang diimplement juga berbeda. Tadi saya lihat firewall yang asalnya di DMZ sudah bergeser jauh lagi masuk ke belakang, bahkan ke masing-masing kan sudah ada node masing-masing lagi. Berarti kembali lagi kesiapan masing-masing lah gitu ya sebetulnya ya, Betul. bukan suatu standarisasi lah seperti ISO berapa itu enggak lah Pak ya. Bukan. Dan Oke, Pak. kembali lagi Makasih, Pak. ke nature bisnisnya Pak. Kalau memang dia nature-nya bisnis lokal belum sampai global, berarti dia juga belum waktunya juga ke Zero Trust 3 kan Pak? Yap, yap. Gitu. Jadi tergantung dari sisi nature bisnisnya juga gitu. Pak, kalau sedikit mungkin lompat perbedaan yang signifikan yang jelas antara menerapkan Zero Trust 1, 2, 3 yang kalau semakin tinggi itu hanya dari segi infrastruktur, software atau termasuk resources Pak untuk menerapkan itu Pak, untuk mencapai level itu Pak, framework itu. Sebetulnya pertanyaannya bukan dari sisi infrastruktur ataupun resources, tetapi lebih ke arah kompleksitas requirement security, Pak. Berarti dengan cost dong Pak, ujung-ujungnya kan Pak? Tentu. Nah, Dari cost dan cost kan selalu ditabrakin lagi dengan benefit. Nah, cost dan benefit, cost-nya kita udah gampang lah ngitungnya. Benefit-nya dari sisi apa? Benefit-nya itu bisa dalam bentuk requirement dari sisi compliance. Misalnya saya suatu fintech yang global, berarti kan saya harus comply dengan kalau yang di Indonesia harus dengan comply dengan aturannya dari sisi OJK atau BI. Kalau yang luarnya lagi nanti harus comply dengan kalau misalnya dia berbisnis dengan Eropa, dia harus dengan comply dengan privacy security sana dan sebagainya. Kalau menggunakan card berarti juga harus PCI DSS dan sebagainya. Nah, itu sebetulnya compliance yang di situ itu yang untuk mencapai di situ dengan adanya Zero Trust Framework ini membantu Pak untuk mencapai arah ke compliance yang dibutuhkan seperti itu. Jadi baliknya itu adalah paling gampang kalau dari yang ini adalah dari sisi requirement regulations. Kalau saya mau regulationsnya mengharuskan saya harus punya ini, punya ini, punya ini. Nah, tinggal dengan adanya Zero Trust ini, Bapak menerapkan ini akan menjawab, oh dengan adanya begini saya tahu siapa user saya yang masuk, saya tahu dari device mana yang masuk, berarti dari sisi PCI DSS saya udah menjawab pasal ini, pasal ini, pasal ini. Oke. Jadi dibalik seperti itu gitu Pak. Jadi dari sisi kompleksitasnya. Jadi bukan kita melihatnya dari sisi infrastruktur saya udah seperti ini ribet kayak gini, apakah saya cocok pakai yang mana? Biasanya kalau yang seperti itu jatuh-jatuhnya, wah mahal ya gitu loh. Justification-nya nggak akan nyampe Pak. Tapi kalau justification-nya mau penerapan seperti ini, mulainya dari sisi compliance, dari GRC-nya, jadi governance, risk dan compliance-nya. Jadi salah satunya adalah dari sisi compliance. Dan salah satunya lagi adalah dari sisi resiko. Resikonya itu adalah kalau ini sampai bocor dan tapi saya mengharuskan bertransaksi di daerah yang terkenal hacker, misalnya banyak hackernya di China dan sebagainya. Berarti kan ada resiko. Nah, resikonya itu saya bisa mulai masukkan dengan framework dari sisi Zero Trust ini. Saya menempatkan dari sisi
identity access management-nya, lalu juga non-device dan sebagainya. Dan itu akan menjawab requirement-nya itu. Dan justifikasi dari sisi cost-nya baru kehitungan, Pak. Yap. Gitu. Yap. Pak, sedikit lagi satu, sorry kalau agak panjang. Nggak apa-apa. Kalau memang ternyata Zero Trust itu bukan suatu standar ya yang dituntut, tapi sebagai suatu framework, tadi Pak Taro ada mengatakan bahwa OJK menentukan sesuatu sebagai suatu perusahaan fintech, OJK menentukan sesuatu. Nah, tadi badan di dunia menentukan sesuatu. Nah, apakah ada kalau yang semacam sertifikasi bahwa untuk entity yang dengan bisnis yang fintech tentunya dia berhubungan dengan apa CIF yang sangat sensitif ya kan, banyak orang kayak Facebook itu sekarang nggak boleh bocor, dan kayak e-commerce yang Tokopedia apa segala dulu sempat katanya bocor apa segala. Lah itu berarti kan Pak, ada suatu standarisasi Pak ya lah. Kalau dalam dunia cyber security itu apa Pak kalau boleh tahu namanya Pak? Mungkin konteksnya nggak masuk di topik membahas Zero Trust ini Pak. Itu akan balik lagi ke industrinya Pak. Jadi kalau misalnya payment card, misalnya ada transaksi menggunakan payment card di situ, dia harus comply dengan PCI DSS. Dan PCI DSS, jadi dia mengaturnya itu hanya selevel yang sempit Pak. Jadi fintech bisa terjadi dia akan kena dengan beberapa regulasi. Jadi bukan hanya satu regulasi untuk fintech. Gitu. Jadi ada regulasinya itu macam-macam. Jadi seperti kita bilang PCI DSS itu kan mengatur tentang pengamanan data sensitif yang berdasarkan transaksi menggunakan kartu PCI DSS itu. Tetapi levelnya dalam PCI DSS itu ada macam-macam. Ada dia yang sebagai gateway-nya, ada dia yang sebagai cuma melakukan clearance-nya, ada juga yang dia ujungnya dari sisi merchant-nya. Nah, merchant dan yang saya yang sebutkan tadi itu level tanggung jawabnya terhadap data-data transaksi yang menggunakan kartunya itu kan beda-beda. Satunya dia nyimpen, satunya dia cuma lewat. Satunya dia cuma bagian input. Nah, level standarisasinya itu yang harus dia comply pun juga beda-beda. Ada pembagian beda-beda yang di dalam PCI DSS-nya itu sendiri gitu. Itu salah satu contohnya dengan menggunakan PCI DSS. Oke. Jadi beda dengan kalau analoginya data center. Data center kan semakin dulunya kan data center biasa aja, lalu semakin dituntut kan layer 1, layer 2, layer 3 sampai yang paling tinggi. Betul. Yang itu di dunia cyber security nggak ada ya standar seperti itu ya, tapi masing-masing tergantung aplikasinya itu apa ya Pak ya, begitu ya Pak ya? Ya berdasarkan dari sisi industri. Industrinya Kalau dari sisi secara umum untuk secara globalnya itu adalah Bapak bisa mengacu kepada ISO 27001. Jadi ada suatu regulasi yang lebar tapi nggak dalam. Ada regulasi yang dalam sempit tapi dalam. Jadi contohnya ISO 27001 itu akan ada sekian domain yang harus di-comply, itu adalah dia sangat luas tapi tidak dalam. Nah, jadi antara ISO 2701 dengan PCI DSS itu ada irisan yang kalau PCI DSS sempit, dia hanya fokusnya kacamata kuda terhadap transaksi yang menggunakan informasi yang transaksi berdasarkan kartu. Kartunya itu baik secara logik maupun secara fisiknya. Tapi dia sangat dalam, Pak. Yep. Gitu. Nah, jadi apakah comply-nya dari mana? Dari standar industrinya, dari sisi cyber security, secara globalnya payungnya itu pasti 27001. Detailnya nanti juga ada hal yang tersendiri lagi yang itu. Nah, tergantung dari sisi si industrinya itu, dia mau fokus menitik beratkan kemana. Karena nanti contoh industri dari sisi banknya itu, kalau bank secara industri dia pasti kena aturan dari SWIFT, lalu juga dia kena aturan dari sisi PCI DSS pasti karena dia ada transaksi yang menggunakan kartu dan sebagainya.
Lalu secara payungnya paling enggak juga ISO 2701-nya itu juga kena. Kalau dia berurusan dengan data warga negara Uni Eropa, pasti dia juga kena GDPR, gitu. Oke, oke. Jadi akan berlapis dengan regulasi-regulasi mana. Jadi udah nggak modelnya kayak dulu data center, ya udah data center ya hanya sempit ke arah data center kan Pak. Tapi Yap. siapapun yang punya data center, lalu di dalam data center itu menyimpan data untuk data-data sensitif privacy dari warga negara Uni Eropa, tentunya dia akan kena juga dengan GDPR. Oke, oke. Gitu. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, silakan kalau ada pertanyaan lagi. Om Rio masih di sini nggak? Masih Pak, masih Pak. Oke. Mau ada tambahan Pak? Ya, ini mau sharing Ini tuan aja. rumah Jadi ini. Nah ini juga tadi mungkin bisa bantu saya jawabin dari pertanyaan Pak Yunus tadi itu. ya oke, ini sharing aja juga. Saya lebih banyak dari sisi apa namanya red team-nya gitu ya Pak ya. Jadi kalau berkaca experience saya yang berhubungan dengan perusahaan-perusahaan yang masih mengimplementasikan yang sifatnya perimeter gitu, bad actor di luar, apa namanya, yang semua yang baik-baik itu ada di dalam. Biasanya taktik dari si penjahatnya pun juga mereka berbeda Pak. Mereka selalu thinkingnya out of the box gitu ya kalau para penjahat itu. Jadi apa sih yang diserang? Yang diserang itu bukan lagi sistemnya Pak, tapi karena mereka udah tahu sistemnya pasti akan sudah layer protection-nya itu ada firewall, ada WAF-nya dan segala macam. Jadi kalau dari kita tahu security chain itu kan yang paling lemah itu the weakest link-nya adalah manusia gitu ya. Manusia yang bekerja kan kalau di perusahaan tuh misalnya 3.000 orang gitu. Pasti ada salah satulah yang satu orang atau dua orang yang bisa dikatakan mungkin lemah banget masalah security-nya, itu yang ditarget gitu. Mentargetnya pun gampang Pak. Sekarang tinggal kirim email, phishing gitu. Mereka klik, cukup satu kali klik dan semuanya itu membawa penjahat masuk ke dalam network Bapak gitu. Jadi sudah lepas nih dari kerangkeng pagar tadi yang sifatnya perimeter protection. Jadi begitu si penjahat sudah di dalam, selesailah perusahaan tersebut, Pak. Kurang biasanya untuk mendapatkan zero to hero gitu istilahnya kalau kita di red team itu. Zero itu istilahnya nggak punya akses apa-apa. Begitu kita dapat akses salah satu domain user gitu, mulai dari situ sampai kita bisa mendapatkan apa namanya account domain admin gitu, rata-rata itu tuh kurang dari seminggu Pak. Kurang dari seminggu kita udah bisa dapat yang namanya domain account privilege. Itu karena sifatnya apapun yang ada di dalam kita trust gitu. Nah, maka muncullah tadi yang konsep-konsep yang diterangkan Pak Taro tadi, zero trust. Jadi meskipun orang yang sudah berada di dalam itu tetap harus melewati beberapa filter lagi gitu ya Pak Taro ya. Betul. Seperti itu. Jadi sharing aja sih Pak. Jadi kalau dari kacamata penjahat untuk masuk ke dalam perimeter itu sekarang itu yang ditarget bukan lagi sistemnya gitu. Yang ditarget itu biasanya langsung the weakest link-nya, human gitu. Karena human itu hari ini kadang dia aware masalah security, besok udah lupa lagi gitu. Jadi nggak ada patches-nya kan kalau human. Jadi si penjahatnya pun hari ini gagal, besok dia kirim dengan teknik lain, email bentuk lain gitu. Akhirnya cukup satu kali klik, satu kali terjebak atas phishing dan selesai biasanya perusahaan tersebut. Sistem mereka bisa di take over secara full oleh si penjahat dari luar. Seperti itu sih Pak, tambahan dari saya. Oke, makasih Pak Rio. Ada lagi?
Masih ada? Kalau enggak, ini saya mau tutup karena ini yang di Wita ini udah mulai malam juga ya Pak Rio ya. Iya betul, udah jam 9 di sini Pak. Tapi ini kita banyak teman-teman baru nih, ada yang dari Jambi, ada yang dari kota-kota lain juga. Iya, ini. Mungkin tadi Pak Rio udah ini ya, memperkenalkan beruang ya tadi, ada linknya kalau mau join gitu tadi. Iya, belum sih, belum. Mungkin Pak Rio nih dengan kesempatan ini bisa memperkenalkan komunitasnya ini. Oke, jadi terima kasih Pak Taro ini diberi kesempatan di akhir untuk kita introduction sedikit. Oke, basically ini komunitas ya Pak ya teman-teman, ini komunitas cyber security. Kita diskusinya open aja yang berhubungan dengan cyber security, nggak melulu tentang hacking, tapi juga masalah ya seperti ini, masalah policy, infrastructure, dan kadang juga masalah forensik. Open aja, apapun bisa ditanyakan di grup ini. Kalau mau join di grupnya, tadi saya sudah share URL linknya, bisa join di situ. Dibuka saja kalau ada pertanyaan, mau ada diskusi, mau ada apa. Dan kita biasanya setiap weekend ada diskusi seperti ini, Zoom gitu. Jadi siapapun yang mau sharing pengalamannya atau mau sharing knowledge yang ya, sifatnya gratis ya, kita bisa kita sediakan tempatnya. Apapun diskusinya, silahkan bisa di open, kita diskusi di awal-awal minggu, nanti di weekend kita buka diskusi online-nya seperti ini. Seperti itu aja sih Pak dari saya. Ini tahun baru ini baru kali ini ya kita mulai ya. Betul. Kemarin Akhir tahun sampai itu kita agak cukup lama ya vakumnya ya, baru mulai hari ini ya dari tahun 2021 ini. Betul, ini kita pecah telurnya baru hari ini nih tahun 2021. Kemarin sempat lumayan rutin ya Pak ya? Iya, Tiap weekend. kita tiap weekend sekarang. Habis itu kesibukan akhir tahun, liburan gitu. Pak Rio tadinya juga di Qatar Pak ya, sebelumnya Pak ya. Betul. Jadi saya sempat kerja di sana, ini saya kembali ke Indonesia, ya kita setup lagi lah waktunya untuk diskusi-diskusi seperti ini. Itu. Oke, terima kasih. Oke. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan lagi. Oh ya, satu lagi ya Pak ya. Ya, boleh. Videonya bisa dilihat di channelnya Pak Taro ya, berarti ya di Ya, YouTube. nanti saya sendiri lupa ya saya punya link YouTube-nya itu. Jadi nanti search aja di Taro Live di YouTube itu. Biasanya ini saya stream live, tapi nggak tahu kenapa hari ini saya nggak bisa stream live, tapi ini saya ada recordingnya. Jadi recordingnya ini nanti juga saya akan upload ke YouTube channelnya saya. Jadi di YouTube channelnya itu juga bisa ditonton juga event-event kita yang dari dari beberapa yang lalu. Udah lumayan banyak Pak ya, ada 6 atau berapa kali ya kita ya? Udah lumayan banyak itu. Nanti bisa Lumayan, dilihat di situ. Iya. Itu. Jadi silakan kalau mau join di WhatsApp grupnya yang di-share Pak Rio di chat di atas tadi itu. Nanti kanal YouTube-nya saya nanti saya akan share di situ. Ya. Jadi teman-teman yang kepingin sharing knowledge, kita bisa kita atur jadwalnya setiap weekend. Mau 1 orang, 2 orang, itu open aja sih ya. Ya, jadi yang ngasih materi belum tentu dari kita terus ya Pak Rio ya? Iya, boleh dari semua anggota. Oke. Mungkin segitu kali ya. Ya. Ada lagi nggak? Sebentar. Ya, silakan. Ya. Bentar, saya cari link saya sebentar.
Saya taruh di chat lah nanti untuk link YouTube-nya. Nanti sebentar lagi saya akan upload. Nah, jadi silakan kalau mau dicatat link YouTube-nya. Yang rekamannya ini nanti akan saya upload di situ. Ini ada yang minta. Oke, dari saya. Ya. Oke, itu nggak, Pak? Gimana? Sudah saya reshare itunya grup invite-nya. Maksudnya channel Halo, sorry Pak, putus-putus. channel YouTube-nya ada nggak Beruang Cyber? Nggak ada Pak. Tarolay aja Pak carinya. Oke. Ada di chat situ Pak, YouTube channelnya Pak. Oke. Oke, kalau gitu sudah jam 9 di Wita. Terima kasih atas kehadirannya di sesi ini. Semoga kita bisa berjumpa lagi di sesi selanjutnya dan saya berharap kita semua selalu sehat-sehat dalam kondisi pandemi ini karena kesehatan itu menjadi hal yang penting nih sekarang dari masa pandemi ini. Oke, terima kasih Pak Taro. Terima kasih semua. Lama nggak ketemu. Pak Rio. Ya Pak Rio. Oh ini siapa ini Pak Om Jos ya? Iya. Waduh. Wow. Saya diam-diam aja tadi. Nah, iya makanya dari tadi saya cari, udah Om Jos kemana ini kok nggak ada gitu loh. Ya saya udah agak telat tadi maksudnya. Saya inilah. Saya ngelihat banyak belajar saya. Makanya saya was-was Om Jos nggak ada ini gitu loh. Saya nggak berani ganggu Om Jos soalnya status terakhirnya lagi ke Medan. Nah itu dia itu. Nggak ada ke Medan. Di Jawa-Jawa aja. Oh lagi di Jawa-Jawa. Oke. Terima kasih Mas Taro. Ya terima kasih. Yuk. Ya. Oke saya tutup ya. Terima kasih semuanya teman-teman. Yuk mari. Ya.